kami juga berpendapat bahwa kalau memang ada masalah-masalah masalah-masalah lingkungan yang dipermasalahkan oleh para tersangka ini, harusnya mereka lebih prosedur lah, jangan main hakim sendiri langsung menahan. Harus dibuktikan dulu, ya kan. Dalam hal ini mungkin dilaporkan ke instansi terkait dalam hal mungkin Balai Lingkungan Hidup yang akan nanti melakukan pengecekan di lapangan, ya. Karena dikatakan suatu pencemaran itu bisa dikatakan pencemaran apabila keadaannya kayak contoh air itu melebihi dari baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau melebihi dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah itu berarti telah terjadi pencemaran. Kalau tidak, yaitu tidak ada pencemaran. Jadi saya berpendapat bahwa jangan main hakim sendiri, harus memang lewati prosedur yang ada. Ya, kalau main hakim sendiri begini ada kerugian, ya yang merasa kerugian ya pasti akan menempuh jalur hukum. Dalam ini pelaporan. Ada konsekuensinya. Ya. Ada sih. Mengenai masalah film dokumenter itu, bagi saya kurang cocok lah ada video dokumenter yang mengambil narasumber cuman dari pihak sebelah, artinya tidak berimbang. Ya, isinya saya lihat memang film itu yang pertama masalah kriminalisasi dua warga itu. Ini saya perlu jelaskan kembali bahwa kriminalisasi dalam hal apa? Artinya kan ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kan? Awal mula mereka itu kan demo menghalang-halangi alat kerja, ya kan? Padahal kami sudah memenuhi semua aturan yang ada di situ. Dalam lokasi IUP ada izin penambangan, kami memiliki juga AMDAL, ya kan? Ya, artinya pada saat kami kerja mereka halang-halangi. Ada sekitar 20 orang yang kami laporkan itu, cuman ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka itu 2 orang. Nah, di mana 2 orang ini dalam videonya itu memang aktif. Ya, dia mengintimidasi operator, melempar dan memukul pakai kayu. Yang dilempar itu apanya yang dilempar, Pak Haji? Alat berat. Alat berat. Ya. Oh ya, sehingga tidak bisa berjalan Ya, karena tidak bisa berjalan. terintimidasi ini operatornya begitu. Ya, jadi menurut saya ini kan proses hukum. Ya. Kami melaporkan dan terbukti, ya berarti memang sudah sesuai hukum yang ada. Jadi kami tidak ada dibilang mau kriminalisasi. Berarti perusahaan tidak melakukan tindak kriminalisasi ke mereka? Tidak ada. Hanya melaporkan apa yang mereka lakukan? Ya, begitu. kami melaporkan apa yang mereka lakukan dan memenuhi unsur dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau boleh mau ini ya sebenarnya yang paling dirugikan ya perusahaan. Perusahaan, Pak? Ya, karena kami sudah mentransportir alat dari jauh. Itu kan ada biaya, terus kami dihalangi berapa bulan nggak kerja. Itu berarti kan dengan ada adanya aksi itu perusahaan sempat berhenti, Pak? Stop sampai sekarang untuk lokasi yang jadi mereka permasalahkan itu. Tapi itu sudah masuk tetap di wilayah IUP-nya PT WIN, Pak? Masuk dalam wilayah IUP kami. Dan itu semua sudah lengkap semua izin-izinnya untuk beroperasi di situ? Ya, sudah. Kami sudah penuhi. Tadi Pak Haji sebutkan berapa kerugiannya, Pak? Akibat penghalang-halangan itu? Ya, kalau kami di pelaporannya itu kami ajukan sekitar kurang lebih 5M. Tapi kalau dilihat yang realnya bisa lebih. Karena ada alat yang didatangkan yang tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Ya, dan kami sudah kembalikan itu. Itu bolak-balik itu butuh biaya besar. Betul. Dan potensi kehilangan penghasilan, gaji karyawan juga, dan lain-lain. Berarti banyak kerugian ditimbulkan dengan adanya aksi penghalangan ini. Ya, betul. Dan itulah yang dilaporkan ke polisi. Ya, itu yang kami laporkan. Sebanyak 20 orang, Pak, dilaporkan? Ya, 20 orang kami laporkan, tapi dari kepolisian hanya menetapkan 2 tersangka. Ya, saya sampaikan kembali bahwa memang kegiatan kami ini memang didukung oleh hampir seluruh masyarakat Torobulu. Kami memberikan sumbangsi besar ke masyarakat Torobulu. Adapun yang ria-ria ini hanya sebagian kecil. Ya, jadi seolah-olah di video mengatas-atasnamakan warga, seolah-olah mayoritas, ya saya sampaikan bahwa tidak semua. Tapi selain daripada yang
permasalahkan atau yang ditempati mereka demo ini, wilayah lain daripada IUP PT Win ini tetap berjalan sampai sekarang? Ya, tetap berjalan. Oh, tetap berjalan. Pak Haji, kita kan sudah selesai di situ. Ini kami ingin tahu juga keterangan dari Pak Haji tentang adanya tudingan bahwa melakukan pencemaran sumber mata air masyarakat. Bagaimana nih Pak Haji? Tunggu dulu, mungkin saya tambahkan tadi yang masalah kriminalisasi, artinya kami juga perusahaan tidak serta-merta langsung melaporkan orang. Kami pernah di media sudah melakukan pendekatan persuasif. Malahan di Balai Desa 3 kali kami undang, pertama kami undang camat, polsek. Akhirnya kan mereka wall out. Jadi sempat itu ya artinya tidak menghargai pemerintah desa kan. Yang kedua kita datangkan juga kepala dinas lingkungan hidup karena mereka minta AMDAL. Ya saya bilang ya AMDAL ada di apa sih yang mereka persoalkan Pak Haji sehingga mereka melakukan aksi penghalangan itu? Ya saya kurang tahu pasti apa maunya, tapi kan intinya kan mereka maunya ada pertemuan lah sebelum kegiatan. Tapi kan kami jauh-jauh hari kami sudah lakukan sosialisasi. Sebelum berjalan ini perusahaan, sebelumnya sudah melakukan sosialisasi. Sudah sering, ya kan. Sehingga tidak tahu apa maunya mereka. Ya. Tapi pada saat mau dimediasi di kantor desa, mereka wall out. Mereka keluar. Kami mediasi di kantor desa sudah 3 kali. Tapi dia tidak mau menerimanya. Ya, tidak mau terima. Yang pertama itu dari camat, dari polsek datang, malahan mereka keluar ya kan. Yang kedua juga lingkungan hidup sudah bawa AMDAL sesuai permintaan mereka. Mereka tidak hadir, adapun hadir berapa orang langsung keluar walk out. Gitu. Terus kami juga pernah dimediasi oleh pemerintah daerah Konawe Selatan. Makanya waktu itu pemerintah Konawe Selatan dalam hal ini Bupati menurunkan tim terpadu. Tim terpadu Pak, ya, dari Pemda. Dari Pemda itu dinas-dinas yang terkait, masuk dinas lingkungan hidup, dinas perikanan. Ya mereka turun langsung di lapangan mengecek. Ya. Tentang tudingan-tudingan mereka ini? Ya, tentang tudingan mereka itu alhamdulillah tidak ada, malahan keluar rekomendasi ya kami bisa, tapi ada beberapa tetap berjalan. Ya, tapi ada beberapa persyaratan yang diperhatikan. Ya masalah mencegah debu kami siap lakukan kayak pemakaran. Nah, kami habis ke sana Pak, tetap dilakukan penyiraman begitu. Ya, penyiraman apa semua. Ya, dan waktu itu juga pada saat pembacaan rekomendasi dari Bupati, tim terpadu ini? Ya, dari tim terpadu, ya Pak Bupati itu undang semua pihak yang kontra dan pihak masyarakat yang pro, Pak Desa dan perusahaan. Ya kami datang di rumah jabatan Bupati. Ya pada saat itu Pak Desa sempat nelpon mereka juga, katanya mereka lagi di jalan. Untuk hadir juga? Ya, untuk hadir. Ditunggu? Ya ditunggu, kami tunggu. Ternyata lama ditunggu nggak ada, ternyata mereka balik nggak hadir lagi. Ya akhirnya kan kami perusahaan mengambil kesimpulan bahwa ini kan kita nggak tahu apa ini, tidak ada etikat. Sisi sosial yang dilakukan oleh pihak PT Win dalam hal ini sudah cukup banyak. Sudah cukup, kami sudah cukup banyak, kami melakukan pendekatan. Ya kalau kami tapi tidak membuahkan hasil ya. Akhirnya lanjutkan kami, karena masih terus menghalangi. Ya. Hanya lapor ke polisi. Ya. Gitu. Jadi tidak ada sama sekali upaya atau tindakan kriminalisasi Pak Haji ya? Tidak ada. Ya, itu memang ranah hukum dan syaratnya terpenuhi ya. Polisi dijadikan tersangka. Ya. Nah, sekarang masih dalam proses persidangan Pak Haji ya? Ya, sampai sekarang ini dalam proses persidangan belum ada putusan. Ya. Terus Pak Haji, yang kedua kami ingin tanyakan ini adalah masalah tudingan adanya pencemaran sumber mata air masyarakat. Ya. Kemarin kami sudah ke sana Pak Haji, melihat langsung. Di sana jernih-jernih saja. Tapi bagaimana tudingan itu Pak Haji? Pantainya Pak Haji, mana ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, untuk publik ini Pak Haji. Memang kalau mungkin yang mereka ambil gambar itu mungkin pada tahun 2003 kemarin itu bulan-bulan 10 itu kan ada surat dari Pak Desa Torobulu dan warga sekitar yang menandatangani untuk kiranya perusahaan membantu untuk pelebaran tempat penampungan air. Ya, kolam air itu. Makanya kami kerjakan, ya wajar lah namanya
diperbaiki, Keruh dikerja, dikeruh ya mungkin agak keruh. Ya untuk mengantisipasi itu kami menyediakan juga sumur bor ke warga, langsung ke rumah-rumah warga. Ada beberapa titik itu. Nah, pada saat pengerjaan sumur bor dan air di kolam warga ini, kami per hari menyediakan air bersih ke seluruh masyarakat Torobulu. Air pakai mobil Tandon ya, tandon. pakai mobil tandon itu diantar langsung ke rumah-rumah selama 3 bulan kurang lebih. Untuk menutupi kebutuhan air ini. Ya, untuk menutupi kebutuhan air warga Torobulu ya. Itu sumur-sumur yang dibuat di desa-desa itu Pak, ada beberapa desa itu sekitar kalau tidak salah ada 6 desa Pak ya. Nah, itu dana apa itu Pak namanya Pak? Dana Yaitu dari program pemberdayaan masyarakat itu dari kami. Dari Kondep ya Pak? Bukan, itu dari biaya perusahaan. Dari biaya perusahaan langsung Ya, Pak? kalau dari Kondep lain lagi. Lain lagi peruntukannya. Ya, iya. itu dikelola oleh pemerintah desa. Iya, Kami sediakan. Nah, terus Pak, berarti pencemaran ini memang terjadi air keruh, bukan pencemaran, bukan kesengajaan, tapi untuk memperlebar penampungan atas permintaan pemerintah desa. Ya, betul. Oh, begitu. Ya, saya lihat memang ini kan ada upaya-upaya dari mereka ini untuk pembelaan masalah hukum mereka. Oh iya Pak. Ya, Jadi wajar makanya, mungkin ya. Ya, jadi saya lihat wajar lah. Wajar mereka melakukan hal itu. Terus Pak Haji, ini kan ada dikatakan bahwa menambang di belakang rumah masyarakat. Gimana ini Pak Haji menanggapi ini? Ya, itu juga masalah isu menambang itu memang ada permintaan warga. Yang lokasinya dekat rumahnya. Ya, memang di Kenapa dia minta Pak Haji? Apa karena dia lokasinya sendiri atau gimana? Ya memang tanahnya dia. Oh, tanahnya dia. Dia minta untuk dibuatkan sumur di belakang rumah dan minta diratakan. Diratakan, karena dia gunung-gunung situ misalnya. Ya, karena dia minta untuk dijadikan kebun. Ya, kami sudah lakukan dan alhamdulillah nggak sampai sebulan udah. Berarti menambah di dekat masyarakat itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Karena atas permintaannya mereka. Permintaan sendiri. Karena kondisi Terus Pak Haji, ini kita berpilih lagi karena ini kan ada juga yang dibahas di masalah isu-isu di video itu bahwa ada di mencemari apa namanya dekat jeti itu sehingga nelayan tidak bisa mencari ikan apa gimana Pak? Ya itu saya rasa tidak benar lah. Bisa dilihat di jeti kami. Jeti kami itu alhamdulillah jernih terus. Kami alhamdulillah malahan warga masih sering mancing di pinggir di jeti kami. Situ, ya. Berarti jernih betul ada bersih ya. Tidak ada pencemaran berarti. Tidak ada pencemaran. Terus kalau ada masyarakat katanya sakit gara-gara adanya tambang situ gimana Pak Haji? Wah saya rasa itu juga tidak benar. Contoh aja yang dekat rumah warga tadi itu kan tidak mengeluh dia, tidak ada sakit, katanya, ya? tidak ada ya. Berarti mungkin memang ada faktor kesehatan Pak Haji ya terganggu begitu. Iya, mungkin ada faktor lain lah. Mungkin bisa ditegaskan Pak Haji mengenai proses hukum yang sedang dialami oleh kedua terlapor ini atau tersangka sekarang ini dengan pihak PTB bisa dipertegas bagaimana harapannya Pak Haji ke depan untuk penegakan hukumnya ini? Ya, memang yang kami sangkakan mereka ini kan masalah menghalang-halangi kegiatan pertambangan, ya di mana lahan tersebut kan kami sudah bebaskan, ya kan? Kami sudah bebaskan lahannya otomatis, terus lahannya di situ dalam iup kami, ya kan? Kami juga memiliki, ya kami juga sudah memiliki AMDAL, ya di RKB juga ada. Artinya kan itu harusnya sudah bisa kita kelola, ya. Cuman kan mereka ini menghalang-halangi dengan ada maksud-maksud tertentu. Ya, cuman saya lihat berkembang ini pembelaannya mereka bawa ke isu-isu harapannya lingkungan. Kepada jaksa penuntut umum dengan hakim bagaimana ini Pak untuk putusan ke depan ini Pak? Ya saya rasa hakim bisa melihat kedua belah pihak, ya, jangan cuma melihat satu sisi. Artinya juga saya minta hakim independen lah, jangan merasa terbebani atau tertekan dengan adanya isu-isu yang dilempar oleh mereka. Ya, karena memang isu-isu mereka lempar itu kan upaya-upaya untuk pembelaan diri, tapi ya kami dapat buktikan bahwa itu tidak benar. Berarti Bapak yakin bahwa hakim akan mengambil keputusan yang tepat? Ya, saya harap gitu. Karena saya bilang kemarin apa yang mereka tuduhkan itu di media-media sosial itu bisa kita turun langsung lah di lapangan lihat, ya kan? Di jeti kami alhamdulillah jernih terus, masih ada ini nelayan.
terus yang suka menambang dekat pantai sumber air itu kan ada sebab-sebab dan kami bisa jelaskan yang saya sebutkan tadi kan. Karena semua itu sudah melalui proses dari pemerintah dan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Siap. Sudah dijalankan. Ya, Terima kasih Pak Haji atas wawancaranya ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Haji ini kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum.